buah objek. Kalau kita berbicara momentum, biasanya nanti kita akan berpikir kasus yang paling dibahas adalah kasus tumbukan atau tabrakan, collision ya. Nah, lalu eh, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin kita membahas ya sebuah eh, benda kita anggap sebagai partikel ya. Misalkan partikel atau partikel itu titik ya. Jadi semacam apa ya, semacam unit penyusun ya dari suatu benda gitu ya. Kita wakilkan sebagai biasanya titik gitu ya. Itu untuk menggambarkan eh, misalkan pergerakan ya, gerak rotasi ataupun gaya gravitasi gitu ya. Biasanya kita menggunakan partikel. Tapi nanti kita juga akan bahas terkait dengan pusat massa, yaitu di mana kita membahas ya sistem dari benda. Nah, tadi kita sudah eh, singgung sedikit ya terkait dengan eh, momentum itu adalah suatu vektor ya. Begitu pula dengan kecepatan ya. Maka di sini eh, definisi dari momentum itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Di mana sebuah mobil yang bergerak cepat itu memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan mobil yang bergerak lambat. Di sini kalau kita ambil kasusnya sebuah uh, benda yang bergerak yaitu mobil gitu ya. Lalu implikasinya apa? Implikasinya semakin besar momentum, semakin sulit untuk menghentikan geraknya dan semakin besar dampak yang ditimbulkan jika bertumbukan. Nah, oleh karena itu dalam fisika kita perlu mempelajari momentum karena ini terkait dengan kehidupan sehari-hari, misalkan uh, kasusnya yang melibatkan kecelakaan lalu lintas seperti itu ya. Mengapa sih ada kita perlu memasang seat belt atau kita perlu memasang airbag ya di mobil ya. Karena itu berhubungan dengan momentum. Di mana jika kita bisa memahami momentum, maka kita bisa menemukan solusi untuk menghindari misalkan dalam kasus ini ya, kita bisa menghindari resiko ya, mungkin atau mengurangi resiko dari seseorang yang terlibat kecelakaan dengan menggunakan airbag ya pada mobilnya. Nah, di situ kita menggunakan konsep momentum ya untuk bisa menjelaskan mengapa airbag itu bisa mengurangi ya resiko dari seseorang untuk mengalami cedera akibat kecelakaan mobil. Nah, lalu sebuah gaya diperlukan untuk mengubah momentum sebuah benda ya. Baik itu untuk memperbesar momentumnya atau memperkecilnya atau cuma mengubah arahnya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya Newton itu pernah menyatakan hukum gerak ya, hukum gerak dalam konteks momentum, di mana eh, berdasarkan hukum Newton atau pernyataan Newton mengenai hukum gerak ya, Newton mengatakan bahwa laju perubahan momentum sebuah benda itu sama dengan gaya neto yang bekerja pada benda itu ya. Dan ini sesuai dengan hukum Newton yang kedua ya, di mana gaya neto yang bekerja itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Tapi di sini sebelumnya Newton menggunakan istilah momentum ya, di mana Newton menggunakan istilah laju perubahan momentum. Jadi kita bisa tuliskan juga selain sigma F ya sama dengan ma, gaya neto sama dengan massa dikalikan percepatan, kita bisa menuliskan sigma F gaya neto sama dengan laju perubahan momentum ya. Delta P dibagi dengan delta T ya. Atau di sini kita kalau kalian sudah belajar apa diferensial ya kalkulus, ini derivatif ya. dP dibagi dt ya. dP per dt ya. Ini turunan eh, momentum terhadap variabel waktu ya.
Nah, di mana di sini perubahan vektor momentum itu selalu searah dengan gaya neto ya. Nah, lalu kita coba bahas ya contoh kasusnya ya, yang melibatkan momentum sebuah benda gitu ya. Nah, di sini ada suatu kasus di mana ada pemain tenis yang melakukan servis dengan kecepatan 120 mili per jam. Jika bola itu memiliki massa 0,06 kilogram dan bersentuhan dengan raket selama 4 milisecond, estimasikan gaya rata-rata yang bekerja pada bola ya. Dan apakah gaya ini cukup untuk mengangkat seseorang yang bermassa 60 kilogram? Bentar ya. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep tadi ya, hukum kedua Newton, di mana gaya rata-rata itu sama dengan delta P dibagi delta T gitu ya. Di sini momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, di sini kita perlu melakukan definisi ya. Saat si pemain tenis ini akan memukul eh, bolanya dengan menggunakan raketnya, maka V1-nya adalah nol ya. Yaitu saat eh, bola tenisnya itu bergerak mendekati kita ya, atau saat dia berada di dekat kita gitu ya. Jadi kita anggap kecepatannya itu sama dengan nol karena dia sempat berhenti gitu ya. Kalau kita melakukan servis kan kita angkat gitu ya bolanya, lalu dia pada suatu titik seakan-akan dia berhenti gitu ya. Lalu V2-nya adalah 55 meter per second atau 120 mili per jam. Lalu juga kita perlu mengabaikan gaya gaya lain nih, gaya eksternal. Di sini misalkan gaya gravitasi ya, yang bekerja pada waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan gaya yang dikerahkan oleh si pemain tenis. Jadi kita asumsikan juga bahwa gaya gravitasi itu diabaikan ya, atau sangat kecil. Nah, sehingga di sini gaya yang dikerahkan raket ya pada bola tenis adalah delta P dibagi delta T ya, di mana di sini massa bolanya adalah 0,06 ya, kilogram dikalikan dengan 55 meter per second dikurangi 0 ya. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung waktunya adalah 4 milisecond ya. 4 milisecond kita bagi dengan 1000 ya, sehingga 0,004 second. Jangan lupa ini satuannya mesti sama ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan kurang lebih gaya rata-ratanya adalah 800 Newton. Nah, di mana di sini ada pertanyaan yang kedua ya. Apakah gaya ini cukup untuk mengangkat seseorang yang bermassa 60 kilogram? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk mengangkat orang yang memiliki massa 60 kilogram ya, maka dibutuhkan gaya sebesar 9,60 kilogram dikalikan 9,8
meter per second kuadrat ya. Ya kurang lebih 600 ya. Nah, di mana ternyata gaya yang digunakan untuk memukul ya atau melakukan servis ya pada bola tenis ya dengan massa sebesar 0,06 kilogram itu mampu untuk mengangkat seseorang bermassa 60 kilogram ya. Artinya di sini eh, kalau misalkan bolanya diganti dengan kita gitu ya, itu akan fatal gitu ya. Kalau misalkan apa namanya seorang memukul raket dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua di sini ada kasus yang melibatkan gaya dan perubahan momentum ya. Di mana di sini eh, ada kasus di mana seseorang ingin mencuci sebuah mobil gitu ya dengan menggunakan air ya yang dihubungkan dengan selang. Sini air memancar meninggalkan hidung selang dengan laju 1,5 kilogram per second dengan kecepatan 20 meter per second dan diarahkan ke sisi sebuah mobil yang menghentikannya gitu ya. Jadi di sini ada sebuah ada seseorang dia kita anggap sini ya memancarkan air gitu ya. Sini ada mobil gitu ya. Gitu ya. Di mana begitu airnya itu mengenai mobil, dia akan turun ke bawah gitu ya. Jadi dia apa namanya airnya itu tidak memantul balik gitu ya. Jadi dia turun ke bawah gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Gambarnya jelek ya. Nah, di sini kita perlu melakukan atau mendefinisikan dulu ya di mana di sini air itu keluar dari selang memiliki massa dan kecepatan ya. Jadi air itu memiliki massa dan kecepatan. Sehingga air itu memiliki momentum karena air itu bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Lalu karena ini juga vektor, maka di sini kita perlu mendefinisikan ya mana yang positif, mana yang negatif ya. Di sini karena air itu bergerak dari kiri ke kanan ya, berarti dia mengikuti sumbu X gini ya. Dia searah sumbu X, maka yang sejajar dengan atau mengarah ke sumbu X ya dari kiri ke kanan itu kita anggap positif ya. Nah, lalu ketika air ini mengenai mobil, ini air yang pertama ya, awal. Lalu air yang setelah dia mengenai mobil. Maka dia juga memiliki momentum, hanya saja di sini kasusnya adalah airnya itu berhenti ya. Maksudnya dia tidak memancar lagi. Kita anggap di sini V2-nya adalah nol ya. Sehingga air itu kehilangan momentumnya gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan hukum kedua Newton ya untuk menentukan gaya yang dikerahkan mobil untuk menghentikan gerak airnya gitu ya. Nah, berdasarkan hukum Newton 3, gaya yang diberikan air pada mobil itu sama besar dengan eh, gaya yang diberikan mobil ke air, tapi arahnya berlawanan ya, hukum aksi dan reaksi. Nah, di sini kita menghadapi sebuah proses yang kontinu ya, di mana ada 1,5 kilogram air itu keluar dalam waktu 1 second. Sehingga di sini kita bisa menghitung gaya yang dikerahkan adalah delta P dibagi delta T. Di mana di sini momentumnya berubah ya. Yang awalnya yang a- yang awalnya itu memiliki momentum,
Tapi setelah dia menabrak mobil, momentumnya hilang sehingga kita angkat nol. Ini sehingga di sini kita dapatkan minus 30 Newton. Nah, tanda minus menunjukkan bahwa gaya itu dikerahkan mobil kepada air itu arahnya berlawanan ya, dengan kecepatan air yang semula ya. Tadi di sini kalau misalkan airnya itu dari kiri ke kanan, maka untuk eh, gaya yang dikerahkan mobil kepada air itu berlawanan. Makanya di sini kita dapatkan tanda negatif ya. Karena di sini apa namanya kita membahas terkait dengan vektor ya. Dia memiliki arah dan juga kecepatan. Jadi tanda negatif dalam fisika itu berarti menentukan arah ya, berkebalikan ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan ya. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari ya hukum konservasi energi ya. Dan kita akan bahas di sini konservasi momentum. Jadi hukum konservasi momentum ini eh, dibandingkan dengan hukum konservasi energi ini lebih fundamental. Mengapa nanti kita akan coba akan bahas ya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah eh, dua buah bola ya yang bertumbukan secara frontal seperti yang ada pada gambar ini. Dia ada benda A dan benda B gitu ya. Dia memiliki momentum ya, masing-masing memiliki momentum. Lalu dia bertabrakan dan eh, apa namanya bola itu terpental ya. Dan tentu saja dia masih memiliki momentum. Tetapi di sini kita akan bahas mengapa ada hukum konservasi momentum di mana momentum yang sebelum itu sama dengan momentum sesudah. Nah, di sini pada kasus ini kita mengasumsikan bahwa asumsi bahwa gaya neto ya eksternal ya ini ya sama dengan nol. Di sini maksudnya adalah gaya-gaya signifikan yang bekerja pada sistem selama terjadinya tumbukan itu hanya gaya yang diberikan oleh kedua bola satu sama lain. Jadi walaupun misalkan ada gaya eksternal yang lain, misalkan kayak gaya gesek ataupun ada gaya misalkan yang dihasilkan dari eh, angin, gravitasi dan segala misalkan dan semisalnya gitu ya. Tapi di sini kita mengasumsikan bahwa gaya eksternalnya itu sama dengan nol ya. Jadi kita hanya menghitung gaya-gaya signifikan yang terjadi ya saat si bola ini bertabrakan. Nah, walaupun di sini momentum masing-masing dari kedua bola itu mengalami perubahan ya akibat tumbukan, jumlah keduanya itu tetap sama sebelum dan sesudah tumbukan. Jika misalkan di sini MA dikalikan VA itu adalah momentum bola A dan MB dikalikan VB itu adalah momentum bola B, kalau kita bisa mengukur momentumnya sebelum dan setelah terjadinya tumbukan, maka momentum total dari kedua bola itu sebelum dan sesudah itu adalah penjumlahan vektor antara MA dikalikan VA ditambah MB dikalikan VB. Nah, di sini kita menggunakan aksen ya untuk menandakan sesudah. Ini momentum yang terjadi sesudah apa namanya tumbukan. Jadi eh, momentum totalnya ini dibuktikan secara eksperimental. Jadi kita hitung ya berapa masanya, berapa kecepatannya setelah dia bertabrakan.
Nah, apa namanya, diambil datanya, ternyata momentum total sebelum dan sesudah itu sama, walaupun kecepatannya mengalami perubahan gitu ya. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa kita mengasumsikan tidak ada gaya eksternal ya yang bekerja pada sistem tadi ya. Jadi kita memilih sistemnya itu adalah kedua bola ini. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa gaya netonya itu atau gaya eksternalnya itu eh, sama dengan nol. Sehingga berdasarkan dengan hukum konservasi momentum di sini ya, persamaan ini, total vektor momentum pada sistem yang terdiri dari dua buah bola yang saling bertumbukan itu nilainya selalu sama ya, konstan. Lalu tadi saya sudah sebutkan bahwa hukum konservasi momentum ini didapatkan dari eksperimental ya. Jadi kita menghitung momentum dan sebelum dan sesudah dan kita mendapatkan ternyata momentum totalnya tetap konstan ya, sama. Tapi juga kita bisa menggunakan cara lain, yaitu kita turunkan dengan secara matematis ya. Dan itu hasilnya sama. Jadi kita bisa melakukan apa namanya? Kita buktikan secara matematis ya. Ups. Bahwa hukum konservasi momentum itu berlaku ya. Di sini misalkan kita ingin menghitung gaya ya pada bola A gitu ya. Nah, di sini kita tulis seperti ini ya. Begitu pula dengan yang eh, gaya yang bola B ya. Delta P gitu ya. Nah, di mana di sini eh, kita bisa tuliskan secara masing-masing ya. PA aksen kurangi PA ya, bagi dengan delta T. Lalu di sini PB aksen dikurangi PB ya, bagi delta T. Nah, di sini apa namanya berdasarkan eh, gambar gitu ya, berdasarkan situasi ya. Kalau misalkan ada dua bola yang bertabrakan ya, yang pertama ini bola A bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan bola B bergerak dari kanan ke kiri. Lalu dia bertabrakan ya, seperti ini. Maka di sini kita lihat ya, arah dari gaya yang diberikan itu saling berlawanan. Jadi kalau misalkan B ini arahnya ke kanan, kita anggap positif ya, karena dia mengarah ke kanan ya. Maka gaya pada A gitu ya, negatif ya, karena dia mengarah ke kiri. Jadi dia besarannya itu sama, tapi arahnya eh, berlawanan ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita jumlahkan persamaan yang pertama dan kedua, kita jumlahkan ya, maka kita akan dapatkan hasil adalah nol ya, karena minus F di, di apa namanya, ditambah F adalah nol. Lalu delta P ditambah delta PB bagi dengan delta T. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwa
nol sama dengan PA aksen, ini ya, ditambah PB aksen, ini PB, dibagi delta T. Nah, di sini sehingga kita dapatkan persamaan ya, PA aksen kurangi PA sama dengan PB aksen kurangi PB, gitu ya. Tambah ya. Ya, sehingga kita dapatkan secara matematis ya bahwa momentum eh, total sebuah sistem benda majemuk yang terisolasi dari lingkungannya akan selalu sama konstan ya. Jadi momentum total sebelum dan sesudah gitu ya, itu akan sama. Tapi kita perlu apa namanya menggarisbawahi bahwa gaya eksternal yang bekerja itu nol. Jadi dia terisolasi ya, tertutup. Jadi kalau misalkan tidak tertutup, tidak memenuhi syarat itu, maka hukum konservasinya tidak valid ya. Jadi tergantung dari sistem yang kita pilih gitu ya. Nah, yang sebelum kita membahas apa namanya, sebelum kita bahas contoh soalnya, di sini saya perlu garis bawahi kembali ya bahwa hukum konservasi momentum ini hanya valid pada sistem yang terisolasi tadi ya. Lalu yang kedua, hukum konservasi momentum ini lebih bersifat fundamental atau umum daripada hukum Newton, di mana hukum Newton itu pada suatu kasus tidak berlaku. Misalkan hukum Newton itu tidak berlaku pada eh, benda yang ukurannya jauh lebih kecil daripada misalkan benda yang dilihat oleh mata ya. Kalau kita berbicara tentang atomic level ya, molecular structure atau atomic level, maka di situ hukum Newton tidak berlaku. Tapi ya kalau hukum konservasi berlaku juga pada partikel-partikel yang ukurannya sangat-sangat kecil ya. Sehingga di sini hukum konservasi itu lebih fundamental ya jika kita bandingkan dengan hukum Newton. Nah, contoh kasusnya di sini adalah ada tabrakan kereta api ya, di mana di sini sebuah gerbong bermasa 10.000 kilogram yang bergerak dengan kecepatan 24 meter per second, dia menabrak sebuah kereta lainnya, gerbong B, tapi dalam keadaan diam. Jika kedua ini bergerak bergandengan akibat tabrakan itu, ya. Jadi di sini eh, setelah tabrakan dia bergerak bergandengan. Berapakah kecepatan bersama kedua kereta itu sesaat setelah tabrakan terjadi? Nah, yang pertama kita perlu menetapkan bahwa kedua tabrakan ini sebagai sistem yang akan kita apa namanya kita pilih, kita batasi sistemnya. Jadi hanya kedua kereta api. Jadi kita tidak memperhitungkan gaya-gaya eksternal lainnya. Lalu eh, karena tabrakan itu interval waktu yang terjadi itu sangat pendek, gitu ya, maka gaya-gaya eksternal lainnya juga kita abaikan karena dia sangat kecil. Jadi yang signifikan saat tabrakan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek misalkan.
Nah, sehingga asumsinya terpenuhi ya. Asumsi bahwa gaya eksternal itu sama dengan nol, sehingga hukum konservasi momentum itu bisa kita berlakukan. Oke, jadi untuk menjawab ini kita menggunakan konservasi momentum ya, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir ya, momentum total ya maksudnya. Total. Nah, di sini eh, MA dikalikan VA ditambah MB dikalikan VB. Gini ya. Nah, di sini MA itu 10.000 kilogram ya. Sehingga kalikan dengan 24 ya. Meter per second. Kuadrat. Tambah karena di sini eh, gerbong B itu awalnya diam ya. Maka di sini momentum awal pada kereta B itu sama dengan nol. Gitu ya. Sama dengan eh, MA dikalikan VA aksen tambah MB dikalikan VB aksen. Nah, di sini setelah bertabrakan, kereta itu bergandengan. Dengan kata lain, ini kecepatannya sama ya, baik A dan B karena dia bergandengan. Sehingga di sini kita bisa ganti ya, kita bisa ganti FA aksen itu sama dengan VB aksen sama dengan V aksen ya. Jadi kita kita ganti ya, karena ini sama kecepatannya. Sehingga di sini di ruas sebelah kanan kita tuliskan menjadi MA dikalikan MB dikalikan V aksen ya. Ini sama dengan 10.000 kalikan 24 ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan V aksennya ya, yaitu 10.000 dikalikan 24 dibagi dengan 10.000 ditambah gerbong B ya. Massa gerbong B adalah sama ya, sama dengan gerbong A ya. Kita anggap sama ya. Di sini tidak diketahui ya soalnya. Maka di sini kita dapatkan hasil V aksennya adalah sekitar eh, berapa? 12 ya. 12 meter per second. Nanti silakan dihitung kembali ya. Nah, jadi ini konsep atau apa namanya contoh kasus yang melibatkan konservasi momentum di mana di sini sistemnya terisolasi ya. Jadi hanya kita fokus pada kereta yang bertabrakan ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya. Ini ada kasus lain juga di sini, di mana di sini ada sebuah kereta salju yang kosong, di mana
kereta saljunya itu meluncur pada permukaan es yang licin tanpa gesekan. Jadi kereta saljunya itu bergerak ya, meluncur gitu ya. Lalu ada seseorang, Susan, dia melompat turun secara vertikal dari sebuah pohon di atas kereta salju itu. Yang jadi pertanyaan, apakah Susan itu mendarat di atas kereta salju? Saat Susan mendarat di atas kereta salju itu, apakah kereta itu bertambah cepat, lambat, atau sama seperti semula? Ini pertanyaan. Nah, kita bisa menyelesaikan atau menjawab persoalan ini dengan menggunakan momentum ya. Jadi ada eh, se- sebuah benda yang dia bergerak, artinya dia memiliki momentum ya. Lalu ada seseorang yang tadi awalnya diam, lalu dia melompat, gitu ya. Nah, maka di sini eh, kasus ini bisa kita bahas dengan perspektif momentum ya. Di mana di sini seseorang ini, si Susan ini, karena dia lompat secara vertikal dari atas ya ke bawah, ya, dia tidak memiliki momentum secara horizontal ya. Jadi ingat ya kalau apa namanya, kalau fisika itu biasanya melibatkan vektor, maka kita perlu menggambarkannya dalam suatu koordinat x, y ya. Di mana di sini eh, Susan ini dia jatuh ke bawah ya. Artinya dia tidak ada pergerakan ke kanan ya, tidak ada ya. Atau ke kiri tidak ada. Jadi dia apa bergerak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ya. Jadi dia hanya punya komponen vertikal. Nah, sehingga momentum karena si Susan ini tidak memiliki momentum horizontal ya, maka momentum total horizontal ya. Di sini momentum total horizontal ya sama dengan momentum horizontal semula ya. Artinya di sini kereta ya, kereta salju. Jadi karena si apa namanya? Karena si Susan itu tidak memiliki momentum horizontal ya, maka momentum horizontal eh, apa namanya? Total, momentum horizontal total itu sama dengan momentum horizontal kereta salju saja gitu ya. Karena si Susan ini tidak memiliki momentum horizontal. Sehingga kalau momentum totalnya sama, tetapi di sini ada perubahan benda apa massa ya. Jadi setelah si Susannya itu jatuh ke kereta salju, maka terjadi perubahan massa ya dari suatu sistem ya. Jadi massa sistemnya berubah ya menjadi massa Susan ditambah massa kereta ya. Sehingga di sini v aksennya atau kecepatan setelah Susan itu mendarat ya di atas kereta salju pastilah lebih kecil ya. Kecepatan ini pasti lebih kecil ya. Kenapa? Karena momentum horizontalnya sama ya dengan momentum total horizontal sistem yang baru sama dengan momentum total horizontal kereta salju ya. Karena masanya bertambah, maka di sini kecepatannya harus berkurang ya untuk mengimbangi momentum sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Lalu ada contoh kasus yang kedua, di mana masih dengan situasi yang sama, tapi di sini ada tambahan. Beberapa waktu kemudian, si Susan ini jatuh menyamping dari kereta salju. Nah, saat Susan terjatuh, apakah kereta saljunya bertambah cepat ber- atau melambat atau tetap seperti semula? Ini kita juga bisa menggunakan konsep momentum tadi ya, konservasi momentum. Di mana pada saat Susan ini jatuh dari pinggiran keretanya, maka kecepatan Susan itu kita anggap sama ya dengan kecepatan kereta ya. Nah, ketika Susan itu meninggalkan kereta salju, dia terjatuh, maka si Susan ini memiliki momentum yang sama sebelum kejadian itu ya, sebelum terjatuh. Nah, karena momentum itu terkonservasikan pada sistem ini, maka kereta salju itu akan tetap ya seperti semula ya. Jadi dia tidak ada eh, pertambahan atau pengurangan dari kecepatan kereta salju ya. Karena di sini momentum si Susan itu sama ya ketika dia meninggalkan salju ya, meninggalkan kereta salju itu. Nah, ini ada contoh lain di mana di sini ada penggunaan senapan ya. Jadi kalau misalkan suatu tentara gitu ya menggunakan senapan lalu dia menembakkannya, maka di situ ada hentakan ke belakang, hentakan ke belakang saat dia menekan pelatuknya gitu ya. Nah, di sini kita perlu menetapkan sistemnya dulu ya. Sistem yang kita gunakan untuk meyakinkan apakah hukum konservasi momentum ini berlaku ya. Di sini sistemnya berarti kita memilih senapan sekaligus dengan pelurunya ya yang ditembakkan. Jadi itu sistemnya ya. Sistemnya kita pilih peluru plus senapan. Nah, di mana awalnya kedua-duanya itu diam, ya. Baik itu senapannya dan pelurunya itu dia memiliki kecepatan yang nol, ya, diam ya. Nah, ketika pelatuk senapannya ditekan, maka ledakan itu ada gitu ya. Sehingga pelurunya itu bergerak ke arah kanan ya. Pelurunya di sini apa ya pelurunya? Peluru itu ke kanan, tetapi eh, senapannya itu ke belakang karena ada hentakan. Dan ini sesuai dengan apa namanya eh, aksi dan reaksi hukum Newton 3 ya. Nah, ketika peluru itu bergerak ke arah kanan dan senapannya itu terhentak ke arah kiri, waktu yang terjadi itu sangat singkat ya. Sehingga di sini gaya eksternalnya itu nol ya. Jadi gaya-gaya yang timbul akibat peluru yang dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa gaya eksternalnya itu sama dengan nol. Nah, sehingga di sini kita bisa menggunakan hukum konservasi momentum, ya. Di mana momentum sebelum sama dengan momentum sesudahnya. Nah, di sini eh, momentum senapan ya, ditambah momentum peluru ya, sama ya.
Nah, karena awalnya itu nol ya, maka di sini kita hanya menggunakan kecepatan setelah pelurunya itu dilepaskan ya. Nah, di sini masanya adalah untuk senapannya 5 kilo ya. Lalu masanya 5 kilo dikali dengan kecepatan ya. Di sini kecepatannya adalah 620 ya. Ditambah 0,02 ya, kalikan dengan yang kita inginkan ya. Sehingga di sini V aksen P itu sama dengan minus ya, minus 5 dikalikan 620 ya, dibagi dengan itu ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus ya, 0,25 meter per second. Oh, kebalik ya. Ini senapannya salah ya. Balik. Ini yang ditanyakan ya, balik. Senapan ya, senapan yang ditanyakan. Oke, kalikan dengan 620 ya, second ya. Hasilnya ya, minus 0,25 ya. Nah, di sini tadi kita dapatkan hasil minus ya. Minus ini menyatakan bahwa senapan ini bergerak ke arah kiri ya. Dia bergerak ke arah kiri, bukan bergerak ke arah kanan. Karena tadi apa namanya kecepatan peluru itu dia bergerak ke arah kanan positif ya. Maka kalau misalkan dia senapannya itu bergerak ke arah kiri, maka dia dapatkan negatif ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Untuk materi itu di leads ya dan absen ya. Absen juga di leads ya. Jadi silakan di download apa di download ya materinya di leads dan juga absensi juga di leads ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai tumbukan dan impuls ya. Di sini kita ada istilah baru ya, impuls. Di mana di sini tumbukan adalah suatu kejadian yang apa namanya yang kita temukan sehari-hari gitu ya. Di mana biasanya dalam tumbukan itu ada dua buah benda ya. Yang mana benda itu bisa saja mengalami perubahan bentuk ya, deformasi akibat gaya tumbukan yang sangat besar gitu ya. Misalkan di gambar ini ada raket yang sedang atau mengenai atau memukulkan bola tenis ya. Di sini kita bisa lihat bahwa raketnya itu mengalami deformasi ya. Dia apa namanya eh, dia tidak rata seperti semula ya. Jadi ada perubahan bentuk gitu ya. Karena gaya yang diberikan itu sangat besar gitu ya. Nah, saat tumbukan terjadi, gaya tumbukan itu melonjak nilainya dari nol
menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Ya. Dan dia kembali ke nol lagi. Nah, itu bisa digambarkan dalam grafik ini. Ya. Grafik yang bentuknya seperti eh, gunung gitu ya. Nah, kurva ini menggambarkan perubahan gaya ya yang ditimbulkan akibat tumbukan yang tadinya itu nol, tiba-tiba dia melonjak tinggi ke atas gitu ya. Lalu dia secara drastis juga berkurang menjadi nol kembali ya. Sehingga bentuknya seperti gunung seperti ini ya. Jadi grafik ini menggambarkan eh, besaran gaya yang diberikan oleh salah satu benda kepada benda lainnya sebagai fungsi dari waktu ya. Jadi dalam waktu singkat terjadi perubahan gaya ya dari nol sampai dia memuncak lalu dia turun drastis ya dalam waktu singkat ya, dalam waktu delta T yang sangat singkat. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton, gaya neto pada salah satu benda yang bertumbukan itu sama dengan laju perubahan momentumnya ya. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya. F sama dengan delta P dibagi delta T. Nah, sehingga di sini dengan persamaan apa namanya F dikalikan F sama dengan delta P dibagi delta T. Kalau kita mengalihkan kedua ruas ini dengan delta T, maka kita akan dapatkan ini ya, persamaan baru yaitu F dikalikan delta T sama dengan delta P ya. Di mana besaran yang sebelah kiri ini adalah impuls ya. Kita nyatakan sebagai impuls. Sehingga by definisi impuls adalah perkalian gaya dengan waktu ya. Di mana gaya itu bekerja. Ini adalah konsep impuls ya. Nah, di mana perubahan total momentum adalah sama dengan impuls ya. Jadi di sini dengan persamaan ini perubahan momentum itu sama dengan impuls ya. Di mana konsep impuls ini sangat berguna jika kita berhadapan dengan gaya-gaya yang bekerja dalam waktu singkat ya. Seperti contoh kasusnya adalah raket yang memukul bola atau yang bertumbukan dengan bola. Jadi dia mengalami apa namanya kejadian yang sangat singkat ya, di mana dia awalnya itu tidak ada gaya yang bekerja, tapi dalam waktu singkat gayanya itu melonjak ya, dan dia berkurang secara drastis ya. Nah, konsep impuls ini dapat kita gunakan ya untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti ini. Dan gaya ini biasanya tidak bernilai tetap ya, tidak konstan, sehingga dia bervariasi ya. Sehingga untuk mengestimasi gaya yang bervariasi seperti ini ya, maka kita gunakan gaya rata-rata ya. Kenapa kita gunakan gaya rata-rata? Karena di sini ya, gaya rata-rata kita gunakan karena gayanya itu bervariasi ya. Tadi misalkan di titik TI ya, dia nol, lalu TI tambah satu misalkan di sini ya, dia gayanya sekian gitu ya. Lalu dia terus melonjak ya sampai dia mencapai gaya maksimumnya di sini ya. Dan dia setelah dia berhenti bertumbukan, yaitu di TF ya, dia nol kembali gayanya. Sehingga di sini gaya-gayanya itu sangat berbeda-beda selama selang waktu interval tertentu ya. Jadi selama waktu interval waktu yang tertentu itu gayanya berbeda-beda ya, bervariasi ya. Maka di sini kita gunakan gaya rata-rata. Kenapa? Karena untuk memudahkan kalkulasi ya. Untuk mengaproksimasi dan juga untuk memudahkan kalkulasi.
Nah, sehingga di sini gaya rata-rata yang bekerja selama interval waktu itu menghasilkan impuls yang sama seperti yang dihasilkan gaya yang sesungguhnya. Jadi dalam menghitung impuls, kita melakukan aproksimasi ya, atau memperkirakan. Tapi nilainya eh, mirip dengan hasil yang sesungguhnya, gaya yang sesungguhnya. Jadi itu perlu kita garis bawahi ya. Nah, ini ada contoh kasusnya di mana kita diminta untuk mengestimasikan impuls dan gaya rata-rata yang diteruskan oleh sebuah pukulan karate yang membelah papan. Nah, di sini asumsikan tangan bergerak secepat 10 meter per second ketika mengenai papan ya. Sebentar ya. Oke, jadi di sini kita diminta untuk mengestimasikan impuls ya. Jadi gaya dikalikan dengan delta T ya. Dan juga gaya rata-rata ya, yang diteruskan oleh sebuah pukulan karate. Jadi seseorang ini mencoba mematahkan ya kayu ya. Maka di sini untuk mencari impuls ya itu sama dengan perubahan momentum. Nah, di sini perubahan momentum itu bisa kita hitung ya dengan melihat eh, massa dikalikan V2 dikurangi V1 gitu ya. Jadi massa apa namanya massa tangan ya dikalikan dengan kecepatan tangan untuk mengetahui impulsnya. Nah, di sini karena kecepatan awalnya itu nol ya, maka di sini massa ya 10 kita asumsikan massanya ini 1 kilo ya. 1 kilo V2 dikurangi nol ya. Ini V2-nya adalah 10 meter per second ya. Sehingga kita dapatkan eh, perubahan momentumnya adalah 10 kilogram kalikan meter per second. Dan ini sama dengan impuls ya. Nah, lalu untuk menghitung gaya rata-rata ya, maka di sini kita bisa memperkirakannya ya. Misalkan di sini kecepatan rata-ratanya itu adalah 10 meter per second ditambah nol ya karena dia awalnya diam, lalu dibagi dua ya. Ini adalah kecepatan rata-rata ya. Nah, lalu kita ingat bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari delta X per delta T ya. Turunan dari jarak ya. Nah, di sini jarak dari tangan itu mungkin 1 sentimeter ya. Kita kita asumsikan jaraknya itu 1 sentimeter. Kita asumsikan. Atau di sini eh, atau di sini 0,01 meter bagi dengan
delta T. Jadi kita asumsikan bahwa jarak antara tangan dan apa namanya dan papan ini itu 1 sentimeter. Kita asumsikan ya, karena tidak diketahui di soalnya. Nah, lalu eh, di sini kita dapatkan ya, dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan delta T, yaitu kecepatan rata-rata sama dengan delta X dibagi, dan delta X-nya itu 0,01 meter dibagi 5 meter per second. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah 2 milisecond. 0,002 second ya. Nah, maka di sini setelah kita dapatkan delta T-nya, kita bisa mencari gaya rata-rata, yaitu delta P dibagi delta T, yaitu 10 kilogram meter per second dibagi 2 milisecond ya. Sama dengan 5.000 Newton. Nah, ini gaya yang diberikan, gaya rata-rata yang diberikan oleh seseorang ini ketika dia membelah papan ya. Di sini ada pertanyaan. Oke, sekarang kita akan bahas lagi terkait dengan konservasi energi dan momentum di dalam tumbukan ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah mengetahui ya, ada beberapa jenis tumbukan yang mungkin sudah kalian dapatkan ya di pertemuan sebelumnya ataupun di SMA ya. Di mana tumbukan itu ada dua jenis ya. Tumbukan lenting ya, atau elastic collision, dan juga tumbukan tak lenting ya, inelastik. Di mana pembagian ini berdasarkan ada tidaknya energi yang hilang ya, atau yang apa namanya energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Kalau misalkan tumbukan lenting itu eh, jika benda itu mengalami tumbukan ya, di sini energi kinetiknya itu sama ya, tidak berubah gitu ya, sehingga energi kinetik totalnya terkonservasikan ya. Nah, kejadian di mana energi kinetik total terkonservasikan kita nyatakan sebagai tumbukan lenting atau elastik, di mana kita bisa menghitung atau menggunakan rumus ini ya untuk memecahkan masalah yang terkait dengan tumbukan lenting ya. Sedangkan kalau misalkan energi kinetiknya itu tidak terkonservasikan, ya, misalkan ada dua tumbukan, ada dua benda yang bertumbukan, di mana setelah bertumbukan ada atau tercipta energi lainnya, misalkan energi panas ataupun energi bunyi. Nah, ini kita bisa anggap sebagai eh, tumbukan tidak lenting atau inelastik karena ada perubahan energi kinetik, energi kinetik total yang terjadi pada sistem ya. Namun perlu saya garis bawahi bahwa untuk energi total itu tetap terkonservasikan. Jadi yang berubah hanya energi kinetik ya, energi kinetik yang tidak terkonservasikan. Nah, di mana untuk dalam kehidupan sehari-hari
tumbukan inelastik itu yang paling sering ditemui ya. Bahkan untuk tumbukan yang elastik atau yang tumbukan lenting itu jarang ditemui atau bahkan sulit ditemui ya. Tidak dapat ditemukan ya pada kasus sehari-hari. Biasanya tumbukan lenting itu adanya pada skala atomik atau mikroskopik ya. Tapi kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada sulit ditemukan. Sehingga eh, biasanya kalau melibatkan kasus yang melibatkan kehidupan sehari-hari gitu ya, yang kita temukan, itu biasanya temukan inelastik ya, karena energi kinetiknya itu dikonversi menjadi energi lainnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tumbukan lenting dalam satu dimensi ya, di mana kita bisa menerapkan hukum-hukum konservasi momentum dan energi pada sebuah tumbukan lenting antara dua benda kecil yang bertumbukan secara frontal, di mana gerakannya itu terjadi pada sebuah garis lurus ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu ya. Itu kita nyatakan tumbukan lenting dalam satu dimensi ya. Nah, misalkan di sini ada dua benda ya, di mana masing-masing benda ini eh, kita menggunakan titik ya, karena di sini bendanya kita asumsikan eh, suatu partikel ya, untuk memudahkan. Nah, benda ini bergerak dengan kecepatan A dan kecepatan B pada sepanjang sumbu X ya, sebelum bertumbukan. Lalu setelah dia bertumbukan, gambar yang di bawahnya ya, eh, kecepatan masing-masing dari benda itu menjadi V aksen ya, V A aksen dan V B aksen. Dan dia bergerak ke arah kanan ya. Nah, kanan ini adalah arah X positif ya. Jadi kalau misalkan dia ke arah kanan, dia positif ya. Kalau ke kiri berarti dia negatif, ke arah X negatif dan dia nilainya negatif. Sehingga kita bisa menuliskan hukum konservasi momentum MA ya dikalikan VA ditambah ini ya. Nah, karena tumbukan ini kita asumsikan tumbukan lenting ya, maka hukum konservasi energi kinetik juga berlaku ya. Gitu ya. Maka karena dia lenting ya, karena dia elastik, maka dia hukum konservasi energi kinetik juga berlaku. Sehingga di sini kita bisa mencoba memecahkan masalah dari dua persamaan ini. Sehingga didapatkan untuk kasusnya apa namanya tumbukan lenting, kita bisa nuliskan persamaan yang satu dua ini menjadi MA dikalikan VA dikurangi VA aksen sama dengan MB dikalikan VB dikurangi VB aksennya. Ini persamaan yang tiga. Nah, persamaan yang ketiga itu tadi kita bisa tuliskan ini yang ketiga ya. Kita bisa tuliskan persamaan kedua menjadi persamaan keempat ya, yaitu MA dikalikan VA kuadrat ya dikurangi VA aksen kuadrat sama dengan MB dikalikan VB kuadrat kurangi VB kuadrat aksen. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 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
Di mana eh, ini bisa kita tuliskan menjadi ini ya. Sehingga kita dapatkan persamaan kelima ya. Yaitu MA dikalikan VA dikurangi VA aksen dikalikan VA ditambah VA aksen ya. Sama dengan selanjutnya gitu ya. Persamaan kelima. Nah, lalu eh, jika kita membagi persamaan 5 ya, kita bagi persamaan 5 persamaan 5 ini kita bagi dengan persamaan ini ya, 3 persamaan 3 maka kita akan mendapatkan eh, persamaan VA ditambah VA aksen sama dengan VB ditambah VB aksen ya. Ini kita dapatkan persamaan ke-6 ya. Di mana kita bisa menyusun persamaan ke-6 itu dengan VA kurangi VB sama dengan VB aksen kurangi VA aksen ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ulang ya. Ini ya. VA dikurangi VB sama dengan minus. Dalam kurung VA aksen dikurangi VB aksen. Nah, persamaan terakhir ini ya, persamaan ketujuh ya kita anggap. Persamaan ketujuh itu menyatakan bahwa untuk setiap tumbukan lenting dari depan, kecepatan relatif kedua benda itu setelah tumbukan memiliki magnitudo yang sama ya. Jadi kecepatan benda-benda yang bertumbukan secara lenting itu memiliki magnitudo yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi berapapun massa kedua bendanya itu, kecepatannya sama ya untuk tumbukan lenting ya. Jadi persamaan 7 menyatakan bahwa setiap terjadi tumbukan lenting, maka kecepatan relatif dua benda yang bertumbukan itu magnitudonya sama ya, tapi dia arahnya berlawanan. Ya. Berdasarkan persamaan 7 ya. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikan apa namanya apa soal-soal di bawah ini ya dengan cukup mudah ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya di mana eh, ada dua bola biliar ya, bola A dan B bermassa M dan kecepatan V, dia menumbuk bola yang lain yang masanya sama tapi dalam keadaan diam. Berapakah kecepatan kedua bola setelah tumbukan? Kita asumsikan tumbukannya lenting. Nah, di sini kalau misalkan tumbukannya lenting, ya, kita bisa menggunakan persamaan tadi ya, yang persamaan ketujuh ya, VA dikurangi VB sama dengan minus VA aksen dikurangi VB aksen. Lalu kita perlu menentukan sistem yang kita inginkan di sini. Di mana di sini sistem yang kita inginkan adalah sistemnya adalah dua bola biliar ya. Dan di mana tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada bola ini. Sehingga momentum total sistem itu terkonservasikan. Lalu di sini konservasi energi kinetik juga berlaku karena dia kita asumsikan tumbukannya lenting.
Nah, sehingga berdasarkan persamaan-persamaan tadi yang saya tuliskan gitu ya, maka di sini VA dikurangi VB ya sama dengan minus VA aksen kurangi VB aksen. Ya, ini persamaan yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan ya, samaan ini ya, samaan ini dengan samaan di bawahnya, kita jumlahkan, maka di sini kita akan dapatkan bahwa VB aksen sama dengan VA. Atau VA aksen sama dengan VB. Nah, dengan kata lain, eh, kedua bola ini saling bertukar kecepatan akibat terjadinya tumbukan. Jadi, bola A itu memiliki kecepatan yang sama dengan bola B itu memiliki kecepatan yang sama dengan bola A sebelum terjadi tumbukan dan sebaliknya ya. Tapi tentu saja di sini kasusnya adalah bola yang kedua bola itu bola yang kedua itu diam dan juga tumbukannya lenting. Maka kita bisa menjawab dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi kecepatan bolanya itu saling bertukar ya. Tapi kasusnya hanya kasus spesifik ini aja ya. Tidak bisa berlaku dengan kasus lain. Lalu ada contoh kasus lain ya. Di sini tumbukan inti atom ya. Karena ini adalah kasus yang realistis karena tumbukan lenting itu biasanya terjadi pada atomic level ya. Di mana di sini proton ya memiliki massa sekian dan kecepatan sekian gitu ya. Lalu dia mengalami tumbukan lenting dengan sebuah inti atom lain, helium. Yang ditanyakan adalah kecepatan masing-masing ya, proton dan inti helium setelah tumbukannya. Nah, tumbukan ini kita asumsikan dalam ruang hampa ya. Nah, kita bisa menggunakan prinsip yang tadi ya. Kita bisa menggunakan prinsip soal yang apa namanya penyelesaian yang sama. Di sini kita ada proton dan juga helium ya. Nah, di sini berlaku hukum konservasi eh, momentum ya. Massa proton, massa helium ini ya. Ini hukum konservasi momentum dan dia karena lenting maka eh, berlaku juga apa namanya eh, persamaan yang sebelumnya juga ya. Sama yang sebelumnya juga kita bisa gunakan ya. Mana di sini kita dapatkan
reaction. Ini ya, karena dia tumbukannya lenting, maka kita bisa gunakan formula yang ini ya, untuk menentukan kecepatan setelah pertumbukan. Nah, di sini kecepatan awal helium itu dia diam ya, karena dia diam, maka di sini V dikurangi 0 ya, sama dengan V aksen kurangi. Nah, sehingga di sini kita dapatkan V kecepatan proton setelah tumbukan itu sama dengan kecepatan helium ya setelah tumbukan kurangi kecepatan proton ya. Nah, sehingga kita dapat hubungan ini ya. Kecepatan proton setelah tumbukan sama dengan kecepatan helium setelah tumbukan dikurangi kecepatan proton awal. Nah, kita bisa lakukan substitusi ke dalam samaan ini ya. Sehingga kita dapatkan kecepatan helium itu sama dengan 2 dikalikan MP ini ya. Ini adalah kecepatan helium setelah tumbukan. Ini kalau misalkan dihitung, dimasukkan angka-angkanya ya, itu kita dapatkan 1,45 kali 10 pangkat 4 meter per second ya. Ini untuk helium ya. Lalu untuk yang apa namanya proton, kecepatan proton setelah tumbukan, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. V aksen H dikurangi V. Nah, di sini karena V kecepatan helium setelah tumbukan itu kita sudah dapat ya, 1,45 kali 10 pangkat 4 ms, maka kita bisa menyelesaikannya untuk mendapatkan kecepatan proton setelah tumbukan ya. Yaitu kita dapatkan minus 2,15 kalikan 10 pangkat 4 m per s ya. Nah, di sini tanda minus menunjukkan bahwa proton itu berbalik arah ya setelah tumbukan. Jadi dia kalau misalkan protonnya itu awalnya ke arah kanan, maka setelah tumbukan dia eh, terbalik ya, menuju ke arah kiri atau ke arah sumbu X negatif ya. Makanya dia hasilnya negatif ya. Sedangkan untuk helium, atom helium, dia bergerak ke arah kanan ya, karena dia positif nilainya. Sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita bahas tumbukan tidak lenting ya, di mana tumbukan ini terjadi di mana energi kinetiknya tidak terkonservasikan tadi ya. Jadi ada perubahan energi kinetik ya, misalkan dia berubah menjadi energi panas ya, energi bunyi dan lain-lain ya. Nah, kalau misalkan ada dua benda yang bertumbukan, lalu dia menempel dan bergerak bersama, maka tumbukannya bersifat tidak lenting sempurna ya. Jadi di apa namanya dalam tumbukan tidak lenting ada tumbukan tak lenting sempurna ya, di mana kasusnya adalah eh,
kedua bendanya itu menempel dan bergerak bersama. Nah, ini ada contoh kasusnya. Di sini ada suatu bandul balistik, sebuah alat yang mengukur kecepatan ya, gerak proyektil, eh, di mana masanya itu M, ditembakkan ke sebuah balok besar bermassa M kapital ya. Lalu sebagai akibat tumbukan, keduanya bergerak bersama-sama dan dia berayun ke suatu ketinggian maksimum H. Lalu kita diminta untuk mencari hubungan antara kecepatan horizontal awal dengan dan juga ketinggian maksimum ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan apa namanya konservasi momentum ya. Karena di sini tumbukannya sangat singkat gitu ya. Maka gaya eksternal itu kita asumsikan tidak banyak berlaku ya, tidak apa namanya tidak mempengaruhi. Sehingga kita bisa menggunakan eh, konservasi momentum ya. Tapi di sini tumbukannya tidak lenting ya, karena tumbukannya tidak lenting, maka di sini kita bisa menggunakan eh, konservasi yang sama ya. Tapi di sini kita perlu ada perbedaan ya. Karena di sini eh, benda pelurunya itu dia mengayun berbarengan dengan kotaknya gitu ya. Dan dia berayun sejauh dan memiliki ketinggian H gitu ya. Sehingga di sini ada perbedaan gaya, eh, ada perbedaan energi potensial ya, dan juga perbedaan energi kinetiknya. Di sini ada perbedaan energi kinetik dan juga energi potensial ya, yang berbeda ya antara sebelum dan sesudah tumbukan ya. Nah, tapi eh, konsep konservasi momentum itu juga masih berlaku ya. Karena di sini walaupun dia terjadi perubahan energi kinetik dan potensial sebelum dan sesudah, tapi totalnya itu sama ya. Total energi kinetik dan energi potensial itu sama ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan konservasi energi kinetik dan potensial untuk bisa memecahkan permasalahan ini ya. Ini saya coba hapus ya. Nah, karena apa namanya konservasi momentum berlaku, kita tahu bahwa M ya dikalikan dengan V itu sama dengan momentum total, yaitu massa balok ditambah massa peluru ya dikalikan V aksen. Ini hukum konservasi momentum ya pada kasus ini. Lalu selain itu eh, kita tahu bahwa terjadi perubahan energi kinetik dan potensial sebelum dan sesudah tumbukan. Tetapi energi mekanik atau energi totalnya masih tetap terkonservasikan. Sehingga di sini kita memiliki persamaan yang lain ya, yaitu energi kinetik dan energi potensial sebelum tumbukan itu sama dengan sesudah tumbukan. Nah, kita bisa lihat bahwa eh,
energi kinetik sebelum tumbukan itu adalah setengah ya, dikalikan M tambah M dikalikan V aksen. Ini sesudah ya. Ini sorry, balik sesudah. Kalau sebelum berarti, nah dalam kasus ini energi kinetik sebelum tumbukan dan se apa namanya kasusnya ini saat dia di sini gitu ya akan sama dengan di sini gitu ya. Berarti di sini posisi yang sebelumnya itu ini ya, ini sebelum ya, ini sebelum, ini sesudah. Jadi total atau energi mekanik atau total energi itu terkonservasikan antara sebelum dan sesudah. Sehingga di sini kita gunakan eh, setengah ya energi kinetiknya ditambah energi potensial di sini nol ya karena dia masih di diam ya sama dengan energi kinetiknya itu dia saat di posisi sesudah ini diam sehingga kinetiknya nol tapi ditambah dengan M ditambah H dikalikan G dikalikan H ya. Ini energi potensial ya. Sehingga di sini kita dapatkan V aksennya sama dengan akar dari 2 dikalikan GH. Nah, kita bisa melakukan substitusi pada persamaan yang di awal ini. Sehingga kita dapatkan kecepatan V-nya adalah M ditambah M kapital dibagi M dikalikan V aksen. Atau M ditambah M dibagi M dikalikan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kecepatan awal ya dari proyektil ya, peluru ya. Nah, silahkan dicatat ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya. Oke, mungkin ini ada contoh soal yang lain nanti mungkin bisa dikerjakan ya mandiri ya. Ini mungkin mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Cuma di sini tidak ada energi potensial ya karena dia kasus yang melibatkan tabrakan antara dua kereta api ya. Jadi dia hanya melibatkan perubahan energi kinetik ya. Lalu kita akan bahas tumbukan dalam dua atau tiga dimensi ya. Nah, tumbukan ini terjadi ketika ada suatu benda menabrak benda lainnya, tapi bendanya itu bergerak membentuk sudut seperti ini ya. Dia membentuk sudut sebesar delta aksen A dan dia membentuk sudut delta aksen B ya.
terhadap sumbu X ya. Nah, di sini karena dia membentuk sudut seperti ini ya, maka kita bisa menggunakan hukum konservasi momentum, tapi di sini kita perlu memperhitungkan eh, besaran momentumnya pada masing-masing komponen horizontal dan vertikalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa eh, bola B ini atau benda B ini dan benda A ini dia memiliki dua komponen ya, yang itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang sumbu X ya, untuk yang sumbu X kita gunakan eh, apa? Kita gunakan notasi X ya, yang dimana ini menyatakan komponen pada sumbu X atau komponen horizontal. Jadi X di sini apa namanya menyatakan komponen horizontal ya, di mana kita bisa gunakan persamaan ini ya. MA dikalikan VA sama dengan MA dikalikan VA aksen dikalikan cos theta aksen A ya. Ditambah MB dikalikan VB aksen dikalikan cos theta aksen B. Ini untuk komponen horizontal ya atau sumbu X. Lalu untuk komponen vertikal ini kita nyatakan dalam huruf Y ya, yaitu nol sama dengan MA dikalikan VA aksen kalikan sin theta aksen A ditambah MB VB aksen kalikan sin theta B aksen. Di sini kenapa nol? Karena momentum awal pada vertikal ya, pada komponen vertikal itu nol ya. Jadi di sini saat kondisi awal, benda ini hanya bergerak secara horizontal. Dia tidak bergerak ke atas ya, tidak bergerak miring ke atas, tidak bergerak ke bawah, tidak bergerak miring ke bawah. Dia hanya bergerak horizontal. Oleh karena itu komponen vertikal pada apa namanya? Pada momentum awal itu nol ya. Nah, di sini untuk komponen vertikal kita gunakan sin theta ya, sin theta ya. Mungkin mudah-mudahan kalian nggak bingung ya sin theta dan cos theta ya. Seharusnya di minggu awal kalian sudah dapatkan vektor ya. Ya. Nah, contoh kasusnya adalah pada slide ini ya, di mana di sini bola yang mengalami tumbukan itu dia membentuk sudut ya. Dia membentuk sudut 45 derajat dan minus 45 derajat ya. Nah, minus 45 derajat ini menyatakan bahwa bola itu bergerak ke bawah sumbu X ya, sebesar 45 derajat. Jadi tanda minus ini menyatakan eh, bola itu bergerak ya searah jarum jam ya. Negatif itu searah jarum jam. Jadi bola B itu bergerak searah ke bawah 45 derajat searah jarum jam ya. Sedangkan yang positif itu berlawanan ya. Dan dia bergerak ke arah atas ya, dari apa namanya? Dari bawah ke kiri gitu ya, gini ya. Kalau yang negatif dia gini ya. Baik, gini ya. Nah, di sini kita bisa gunakan
hukum konservasi momentum ya, karena di sini kita asumsikan bahwa tidak ada gaya eksternal pada sistem dua buah bola ini ya. Jadi kita asumsikan bahwa bola ini tidak dipengaruhi gaya eksternal lain, misalkan gaya normal ataupun gaya gravitasi, karena keduanya saling meniadakannya. Kita anggap tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan, gitu ya. Lalu kita bisa gunakan hukum konservasi momentum, walaupun kita di sini tidak disebutkan apakah tumbukan ini lenting ataupun tidak lenting, ya. Tapi tetap kita bisa gunakan hukum konservasi momentum, ya. Di mana kita perlu mencari eh, komponen horizontal dulu. Di mana hukum konservasi momentum berlaku momentum A dikalikan kecepatan A ya sama dengan M cos 45 ya. Bah cos minus 45. Nah, ini untuk momentum bola B pada saat komponen horizontal, saat apa sebelum tumbukan itu nol ya. Karena dia tidak memiliki kecepatan. Di sini bola yang memiliki kecepatan adalah bola A yang dia bergerak menuju ke bola B yang sedang diam. Nah, setelah tumbukan, bola A itu memiliki tumbukan ya, memiliki momentum sebesar M dikalikan VA aksen dikalikan cos 45 ya. Karena dia bergerak dengan kecepatan VA aksen sebesar ke arah 45 derajat ya dari berlawanan arah jarum jam ya. Lalu untuk yang B juga sama tapi dia searah jarum jam. Ini untuk komponen horizontal. Lalu kita perlu mencari komponen vertikal di mana momentum total sebelum tumbukan itu nol ya. Karena bola A tidak bergerak secara eh, miring ke kanan, miring ke atas atau miring ke bawah ya. Dia hanya bergerak ke arah kanan ya. Sehingga komponen vertikalnya nol. Lalu setelah tumbukan terjadi terjadi perubahan momentum ya di sini. Nah, di sini kita dapatkan dua persamaan. Nah, karena massa bolanya sama, maka kita bisa anggap masanya sama ya. Jadi eh, kita gunakan massa yang sama. Lalu eh, kita ingat bahwa sin minus theta itu sama dengan min sin theta ya. Sehingga dari dua persamaan ini kita dapatkan persamaan baru ya, yaitu VB aksen sama dengan minus VA aksen sin 45 dengan sin minus 45. Atau ini sama saja dengan VA aksen. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa kedua bola ini memiliki kecepatan yang sama ya. Jadi dengan kata lain kecepatan sesudah tumbukan sama.
Lalu untuk mencari kecepatan sebelum, kita juga bisa menggunakan persamaan yang komponen horizontal ya, yaitu di sini eh, untuk yang horizontal ya, cos minus theta sama dengan cos theta ya. Ini sifat trigonometri ya. Sehingga di sini kita bisa selesaikan yang komponen horizontal ya, di mana si A sama dengan Mbak. Nah, sehingga kita dapatkan kecepatan bola A ya sebelum tumbukan, yaitu 2 V A aksen dikalikan cos 45. Sini kita tinggal substitusi saja ya. Maka di sini kita dapatkan hasilnya adalah 2,1 meter per second. Di sini ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ya membedakan tumbukan satu dimensi dan dua dimensi ya. Kalau untuk dua dimensi kita perlu menghitung masing-masing ya komponen horizontal dan komponen vertikal ya. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Oke, terakhir kita bahas tentang pusat massa ya. Nah, pusat massa ini adalah suatu titik pada benda atau pada sistem yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan lintasan yang ditempuh oleh suatu partikel ketika dikenakan gaya neto yang sama ya. Jadi kalau biasanya itu kan kita memodelkan atau menggambarkan pemecahan masalah permasalahan fisika yang melibatkan hukum Newton, konservasi momentum itu dengan suatu titik atau partikel ya. Nah, tapi dalam suatu apa namanya kasus yang aplikatif biasanya kita memecahkan masalah yang sifatnya objeknya itu bukan partikel ya, seperti manusia, mobil, di mana eh, benda seseorang atau mobil itu merupakan suatu eh, objek yang dia terdiri atas banyak-banyak partikel gitu ya. Jadi terdiri dari suatu banyak sekali partikel. Tapi partikel itu apa namanya? Tetapi untuk mengamati suatu benda yang terdiri atas sistem yang majemuk atau terdiri dari banyak partikel itu, maka kita membutuhkan sesuatu yang kita anggap merepresentasikan dari si benda itu ya. Nah, inilah yang kita sebut titik inilah yang kita sebut adalah pusat massa ya. Di mana kalau kita lihat di sini ya, pusat pusat massa itu akan tetap sama ya. Kalau misalkan si benda apa si orang ini apa namanya meloncat ya, loncat dan dia berputar gitu ya. Tapi pusat massanya itu sama ya, yaitu di titik di tengah-tengah itu ya, yang hitam itu. Jadi walaupun suatu benda itu berputar atau bergerak, berotasi ya, maka pusat massanya itu akan sama ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh lintasan atau pergerakan dari suatu benda ya. Nah, untuk mencari eh, pusat massa, kita eh, bisa mendapatkannya dengan menganggap bahwa benda ini terdiri atas banyak-banyak partikel gitu.
Lalu dari yang banyak partikel ini kita coba jumlahkan gitu ya. Kita coba jumlahkan sehingga kita dapatkan titik pusat massa, ya. Caranya bagaimana? Ya kita gunakan eh, pemodelan seperti ini ya. Misalkan di sini ada pusat massa dari sebuah sistem ya, dua partikel yang terletak pada garis yang menghubungkan kedua massa partikel tersebut ya. Nah, di sini kita bisa menghitung pusat massa dari sistem yang seperti ini dengan menggunakan rumus ini ya. Massa dikalikan dengan jarak antara eh, sumbu ya ke suatu benda ditambah massa dikalikan dengan jarak dari suatu benda juga dibagi dengan total massanya gitu ya. Ini untuk mencari pusat massa pada koordinat sumbu X ya. Lalu kalau untuk sumbu Y kita bisa gunakan yang sama tapi kita ganti ya dengan koordinat yang berbeda ya. Nah, sehingga kita bisa mencari eh, pusat massanya gitu ya dengan menggunakan rumus yang ada di slide ini. Nah, contohnya adalah di sini ya. Kita di sini diminta untuk menentukan pusat massa dari suatu sistem ya, di mana eh, sistemnya itu terdiri atas tiga buah benda ya, tiga buah orang yang duduk dengan lokasi yang berbeda gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa orang yang pertama itu duduk dari 1 meter dari sumbu Y, sumbu X ya. Lalu yang orang kedua dan ketiga dia berjarak 5 dan 6 meter. Kita diminta untuk mencari pusat massa dari sistem ini ya. Di mana kita bisa menghitung pusat massa dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, karena ini sistemnya terdiri dari komponen horizontal saja, maka kita gunakan ini ya, rumus untuk mendapatkan pusat massa pada koordinat sumbu X, di mana massa dikalikan jarak ditambah ini ya, dibagi dengan total massa. Nah, di sini kita anggap massanya sama ya. Massanya sama kita anggap. Maka di sini kita bisa menuliskan menjadi XA ditambah XB ini ya. Bagi dengan 3M ya. Karena kita anggap massanya sama M gitu ya. Sehingga di sini kita dapatkan begini ya. 1 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 3 ya. Yaitu 4 meter. Nah, sehingga pusat massanya adalah di sini ya. Di mana dia adalah merupakan eh, pusat gravitasi juga ya. Pusat gravitasi, pusat kesetimbangan, pusat massa ya. Oke, eh, mungkin materinya cukup sampai sini aja ya. Di sini ada pusat gravitasi, cuma kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama konsepnya. Eh, Apakah ada pertanyaan? Mungkin kita akan mengerjakan post test ya setelah ini. Untuk materi ada di slide ya, dan juga absensi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kirimkan post test ya, semacam kuis ya. Ini silahkan dikerjakan.
sampai jam berapa? Setengah jam ya. Sampai jam setengah 12 ya. Silahkan dikerjakan ya. Sampai jam setengah 12. Hmm. Silahkan dikerjakan sampai jam setengah 12. Kalau misalkan memang belum selesai, bisa ya dikerjakan sampai mungkin besok ya. Ini hanya post test saja ya, untuk mengetahui apa namanya kemampuan kalian dalam memahami momentum ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan post test? Tidak, Pak. Silahkan ya dicoba dikerjakan post testnya. Kalau bisa sampai jam setengah 12. Kalau misalkan memang nggak bisa ya saya tunggu sampai besok ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kuliah hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.